Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita pada hari ini. Dan tak lupa pula selawat beringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di video kali ini tujuan saya adalah untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu ujian tengah semester, yang mana mata kuliah Tibbun Nabawi, yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Munandar MTHI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kategori. Yang pertama, Tibbun Nabawi itu sendiri. Yang kedua, Tibbul Wiqai, dan yang ketiga salah satu pengobatan dari Tibbun Nabawi, yaitu adalah metode pengobatan ala Nabi yang bernama Gurah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tib yang artinya adalah pengobatan dan nabawi adalah nabi, pengobatan ala Nabi. Nah, menurut Mu'taz Al-Khattabi, Tibbun Nabawi adalah wal hadis masadir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mas'alati tibbi min tibbi wa 'aliz wa dawa'i wal wiqayati wa ruqyah wa nahwuha abadan lil bashari fi zihhatil jasadi wa adamuha. Yang mana artinya adalah yaitulah hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW fi mas'alati pada atau yang berhubungan atau dalam kategori at-tibbi, yaitu adalah kedokteran yang berhubungan dengan obat, terapi, kemudian pencegahan atau wiqayah, kemudian ada juga dawa atau obat, dan ada juga dalam ruqyah dan contoh metode pengobatan selainnya yang berada pada tubuh manusia. Kemudian dalil yang mendorong kita dalam metode Tibbun Nabawi ini adalah Al-Quran surah As-Su'ara ayat 80 yang berbunyi wa idza maridtu fahuwa yashfi, yang mana artinya fahuwa yashfin, yang mana artinya itu adalah dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkannya, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Kullu da'in dawa, setiap penyakit pasti memiliki obatnya. Kemudian terdapat juga dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wanazzalna fil qur'ani fahuwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la tajidu zalimina illa khasara. Dan tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an wa nazzalna, dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an fahuwa syifa', dan dia adalah sebagai obat, fahuwa syifa'u wa rahmatu, dan sebagai rahmat lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Wala yazidu zalimina, dan sungguh itu akan kepada orang-orang yang zalim illa khusara, kecuali akan menjadi sebuah kehancuran. Nah, Allah sendiri berfirman bahwasanya Allah itu menjadikan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai penawar bagi manusia dan sebagai obat. Sedangkan bagi orang yang zalim bisa jadi menjadi kerugian bagi dirinya sendiri. Nah, dan ada juga hadis yang mendorong kita, yaitu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan, yang mana artinya dan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya, kecuali Allah menyembuhkannya, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Tibbun Nabawi itu adalah suatu metode pengobatan. Akan tetapi Tibbun Nabawi itu sendiri mengajarkan kita bahwasanya yang pertama dilandaskan kepada iman. Kita bahwasanya tetap mengimani bahwasanya segala sesuatu itu atas izin Allah, baik itu kesembuhan ataupun yang lainnya. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam pembelajaran Tibbun Nabawi, yang pertama adalah Yusuf Al-Qaradawi. Nah, Imam Yusuf Al-Qaradawi ini menganggap bahwasanya Tibbun Nabawi itu adalah metode pengobatan yang mana ia keseimbangan antara jasmani, rohani, dan pikiran.
Dan yang tokoh kedua adalah Ibnu Jauzi, yang mana dia juga membilang bahwasanya Tibbun Nabawi itu adalah keseimbangan antara zikir, sholat, kemudian obat-obatan alami, serta hubungan kita, kemaslahatan ataupun hubungan ketenangan pikiran. Nah, sekarang kita masuk kepada metode Tibbul Wiqai. Secara bahasa, Tibbul Wiqai itu berasal dari bahasa Arab. Yang pertama tib yaitu pengobatan, sedangkan wiqayah itu terbahasa dari bahasa Arab itu wiqayah, yang mana artinya adalah berobat dengan cara mencegah. Nah, Tibbul Wiqai ini sebetulnya dia itu sebelum terjadinya Tibbun Nabawi, karena dahulu mencegah. Misalnya sebelum datang penyakit, nah apa yang kita lakukan adalah pencegahan. Nah, itulah yang namanya Tibbul Wiqai, atau istilahnya sediakan payung sebelum hujan, atau mempersiapkan diri untuk sehat sebelum datangnya sakit. Nah, Tibbul Wiqai itu sendiri Tibbul Wiqai itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu adalah menjaga pola makan. Misalnya, keseimbangan di lambung itu terbagi menjadi 3. Fathulutsu li ta'amihi, wathulutsu li sarabihi, wathulutsu li nafsihi. Nah, menjaga pola makan, tidak berlebih-lebihan. Mengapa seperti itu? Karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan menjaga pola makan itu adalah salah satu membuat kita menjadi sehat dan misalnya tidak menjadi obesitas atau yang lainnya. Nah, maka lambung itu sendiri terbagi menjadi 3, itu tadi yang saya bilang, fathulutsu ta'amihi, 1/3 untuk makanan, fathulutsu li sarabihi, dan 1/3 untuk minuman, fathulutsu li nafsihi, dan 1/3 untuk napas atau udara. Nah, yang kedua adalah menjaga hubungan dengan manusia. Kenapa ini salah satu cara Tibbul Wiqai dalam Islam? Karena segala penyakit itu biasanya lebih banyak berasal dari pikiran. Ketika pikiran kita baik, maka jarang akan terjadi penyakit. Tapi ketika pikiran kita buruk, kadang penyakit akan datang pada kita, overthinking dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis juga kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik terhadap tetangga, tamu, dan untuk menjaga perkataan kita juga, karena dari perkataan juga kita dapat menimbulkan yang namanya penyakit. Karena penyakit itu bukan hanya penyakit jasmani, tetapi penyakit rohani juga. Yang mana hadisnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang mana artinya itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau lebih baik dia diam, atau barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian Tibbul Wiqai yang lain itu adalah metode pencegahan yang dapat kita, atau metode preventif yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah menjaga kebersihan, yang mana dalilnya itu adalah at-tahuru satrul iman, at-tahuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul midan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamlani aw tamlani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh, wassalatu nurun wasadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatul laka aw alaika. Nah, mengapa menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, at-tahuru satrul iman. Dan bukan hanya kita mengejar sesuatu yang menjadi ibadah bagi kita, akan tetapi dengan bersih, secara tidak langsung penyakit akan lebih sulit untuk mendekati diri kita, atau kita lebih sulit untuk terkena yang namanya penyakit. Nah, metode yang lain adalah olahraga secara teratur, yang mana hadisnya adalah ya innallaha al-muslimu qawiyyun ahabbu ilallahi minal muslimul dhaif. Sesungguhnya Allah lebih mencintai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Nah, dengan berolahraga otomatis jasmani kita akan lebih kuat dan sehat. Dan apabila
kita memperbanyak dalam kegiatan positif, otomatis perilaku kita ataupun pikiran kita akan lebih positif, apalagi dalam hal olahraga. Nah, sekian penjelasan saya tentang tibbul wiqai. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu yang saya sebutkan tadi, metode pengobatan ala Nabi, yang mana saya akan menjelaskan tentang gurah. Pengertian gurah. Dalam Islam, gurah adalah metode pengobatan yang mana metode pembersihan saluran pernapasan dengan mengeluarkan lendir. Yang mana metode itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu adalah gurah hidung, yaitu dengan memasukkan ramuan gurah itu sendiri kepada bagian hidung kita. Kemudian gurah telinga, yaitu memasukkannya pada bagian telinga, dan gurah mata. Yang tujuannya itu sendiri adalah seperti gurah hidung, yaitu adalah melancarkan pernapasan, kemudian menjernihkan suara, yaitu gurah telinga juga manfaatnya adalah untuk menjernihkan pendengaran. Begitu juga dengan gurah mata, yaitu adalah menjernihkan mata itu sendiri. Dalam kondisi apa saja nih yang tidak boleh menggunakan gurah? Dalam kondisi apa saja yang tidak boleh menggunakan gurah? Salah satunya adalah dalam kondisi yang akut. Misalnya sinusitis juga boleh apabila sinusitisnya belum masuk kategori yang akut, atau penyakitnya itu sudah sangat udah sangat parah. Nah, dalam kondisi itu tidak boleh menggunakan gurah itu sendiri. Tapi apabila masih penyakitnya masih tidak atau di bawah rata-rata, masih boleh menggunakannya. Nah, apa manfaat dari gurah itu tadi sudah saya sebutkan, yaitu adalah menjernihkan suara, memperjelas pendengaran, memperjelas penglihatan. Tapi di sisi lain, masih ada kekurangannya, yang mana gurah itu sendiri tidak cocok untuk semua orang. Ada yang karena ada yang merasa alergi setelah menggunakannya, dan kekurangannya salah satunya adalah tidak semua orang ahli dalam mengamalkannya atau melaksanakan pengobatan gurah itu sendiri. Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk ramuan gurah itu sendiri dapat dilihat di atas atau di sini yang sudah saya sediakan, yaitu adalah madu, kemudian jeruk, garam, dan air. Nah, setelah itu digabung dalam satu wadah sehingga menjadi seperti ini, dan ditunggu beberapa saat. Dan bisa juga dengan gurah yang sudah siap. Nah, akan tetapi dalam bahan-bahan gurah itu sendiri tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang haram dan harus menggunakan bahan-bahan yang halal. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara gurah itu sendiri, yang mana kita harus membutuhkan yang namanya celemek, masker, kemudian tisu, dan ramuan gurah tersebut. Terima kasih. Selamat menonton praktik gurah itu sendiri. Baik, di sini kita akan melakukan proses pengobatan ala Nabi, yaitu bernama gurah, yang mana proses pertamanya itu adalah relaksasi kepada pasien. Nah, cara relaksasinya itu seperti berikut. Bagian kepala pasien diurut secara perlahan. Setelah metode relaksasi, langkah kedua adalah memasukkan cairan gurah kepada hidung pasien, yang mana cairan gurahnya adalah ini. Nah, di sini wajah pasien itu harus agak mendongak, kemudian dimasukkan kepada hidung pasien, yang itu harus dalam bilangan ganjil. Nah, jika dimulai dengan kanan, harus berhenti di kanan. Nah, selesai proses ini, kita tunggu beberapa saat sehingga ada rasa ingin keluar suatu cairan dari hidung ataupun mulut pasien. Dan posisi setelahnya adalah mengarahkan pasien untuk tengkurap. Setelah posisi tengkurap dengan sempurna seperti ini, yang mana tangan pasien berada tepat di hadapan dadanya, kemudian mulut serta hidung berada tepat di tempat pembuangan lendir. Nah, proses ini ditunggu atau berlangsung kurang lebih dari 1 atau 2 jam. Jika tidak ada lagi lendir yang ingin keluar,
Kemudian pasien diarahkan untuk duduk secara perlahan. Sekian proses pengobatan gurah ala Nabi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Kumarariadi, mahasiswa jurusan Ulum Hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tibbun Nabawi dengan dosen pengampu Bapak Munandar MTHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama adalah Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi adalah pengobatan ala Nabi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana tertera dalam beberapa hadis-hadis sahih. Kemudian dari Al-Quran sendiri, Allah menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, dan dalam hadis sendiri diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua adalah tibbul wiqai. Tibbul wiqai adalah pencegahan. Pencegahan di sini yang dimaksud adalah pencegahan sebelum terjadinya suatu penyakit. Nah, dari tibbul wiqai ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yaitu berwudu, mencuci tangan, mandi dan sebagainya. Kemudian ada menjaga pola makan, menjaga pola tidur, dan berolahraga. Kemudian yang ketiga adalah gurah. Gurah adalah pengobatan ala Nabi yang memasukkan cairan ke dalam rongga hidung atau tenggorokan. Tujuan gurah sendiri adalah mengeluarkan lendir, dahak atau kotoran dari rongga hidung dan mulut. Kemudian manfaat gurah sendiri adalah memperbaiki saluran pernafasan, memperbaiki suara, dan masih banyak lainnya. Nah, gurah sendiri juga ada beberapa bagian, yaitu ada gurah hidung, gurah telinga, gurah mata, gurah tenggorokan, dan gurah vagina. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari gurah hidung. Di sini saya akan memakai beberapa bahan, yaitu Baik, di sini kita akan melakukan proses gurah terhadap pasien, yang mana kita harus merelaksasikan dulu pasien tersebut. Setelah pasien terrelaksasi, maka kita akan memasukkan cairan gurah yang sudah kita racik tadi sebanyak 2 kali di hidung sebelah kanan dan 1 kali di hidung sebelah kiri. Setelah cairan dimasukkan ke dalam hidung pasien, pasien harus dalam posisi menengah ke atas. Kemudian kita akan menunggu beberapa saat hingga ada terasa cairan yang ingin keluar dari hidung dan mulut pasien. Kemudian pasien kita arahkan untuk tengkurap. Kalau pasien dengan posisi tengkurap seperti ini, tangan harus diletakkan di bawah dada. Kemudian hidung beserta mulut pasien harus tepat berada sejajar dengan tempat pembuangan lendir. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Setelah proses ini berlangsung, kemudian pasien diarahkan untuk kembali duduk. Praktek gurah yang sudah saya lakukan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.